Kita tahu, Bapak Ibu sekalian, Gen Z itu memenuhi kuantitas terbesar di tengah-tengah penduduk di Indonesia khususnya. Ada 75,49 juta jiwa. Yang ini menjadi 27,94% dari total populasi. Dan bahkan kalau dikalkulasikan dengan generasi milenial sudah lebih dari 50%-nya, 54% lebih. Dan ini menjadi warning bagi kita, generasi di masa depan artinya perlu kita perhatikan. Mereka adalah penduduk terbanyak di Indonesia. Bahkan satu dari 10 peserta didik kita, 13 sampai 17 tahun itu curhat ingin bunuh diri. Masya Allah. Itu secara nasional. Saya sering menemukan orang-orang yang ternyata baru ingat terhadap dirinya itu setelah masa tua, Bu. Pendidikan agama badaniyah, amaliyah, akliyah, kolbiyah, ruhiyah. Nabi itu tidak pernah membina badan dulu, ruhiyah dulu. Dengan iman yang kita punya, ingat iman yang kita miliki, di situ kita bisa mengenal Tuhan kita. Kita bisa mengenal Rob kita mengenal Allah di situ. Dengan iman juga kita mengenal Nabi kita mengenal Muhammad SAW. Dan dengan iman atas Islam kita miliki pegangan hidup. Kita punya jalan hidup yang luar biasa. Gitu. Sehingga seharusnya ketika seseorang dia melihat apa yang akan dia lakukan hari ini dan ke depan, itu tidak terlepas dari apa yang sudah dia miliki, keimanan ya, itu sendiri termasuk Islam yang dia punya. Pernikahan itu mencetak unsur terpenting dalam alam semesta ini, mencetak manusia. Nah, manusia-manusia itu yang kemudian nanti menjadi pemimpin, ya, kepala negara, kepala daerah, kepala organisasi, sampai kepala rumah tangga. Ketika tidak ada pendidikannya, apa yang terjadi? Ya tadi, berantakan sana sini, ya. Pas waktu mulai merantau itu Teh, sebenarnya keluarga itu khawatir sama Afifah itu karena takut pergaulannya bebas, takut terbawa arus pergaulan gitu ya Teh. Nah kayak Rubin ID ini tuh jadi penghubung antara umat sama mahasiswa gitu ya Teh. Jadi bermanfaat ke umat lagi gitu. Jadi cycle-nya itu gitu ya Teh. Kita punya rumah, misalnya Bapak Ibu punya rumah terbengkalai, terus diinin ke mahasiswa. Mahasiswa juga menciptakan program keumatan lagi itu. Jadi benar-benar berlipat-lipat gitu kebaikannya, pahalanya gitu. Kalau Nalin itu ngerasainnya menghubungkan ilmu yang dipelajari di kuliah sama di Rubin. Kan Nalin itu jurusan tasawuf psikoterapi. Yang mana disitulah saya ditemukan dengan surat Al-Baqarah ayat 245. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan dan Allah akan membuka jalan rezeki. Seperti itu. Sampai saya ketemu Rubin, nah ujungnya Rubin nih. Nah ternyata Rubin pun konsepnya juga meminjamkan pinjaman yang baik-baik, yang mana terhadap aset yang diamanahkan kepada kita. Siapa yang ingin punya amal jariah? Boleh amal angkat tangan. jariah itu adalah amal yang jangka panjang. Betul. Jadi hari ini beramal, tapi pahalanya itu terus mengalir gitu. Ya. Nah semuanya punya kesempatan. Mereka itu bukan hanya sekedar dibina, tetapi mereka jangka panjangnya mereka kita harapkan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang.